Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang hadir saat ini, Bapak Ibu percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya semua. Berikan sorak-suara yang paling meriah untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami buka ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami memuji Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak ku agungkan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Walaupun cuaca tidak mendukung Tuhan, tapi kami bisa berada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, lindungi mereka agar mereka juga bisa tiba sampai ke tempat ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan tetap bersemangat, kami akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu biarlah Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, suasana surgawi ada di tempat ini saat ini Tuhan. Dan kami percaya semua jemaat Tuhan mendapat berkat daripada Tuhan. Kami semua yang hadir, yang melayani Tuhan, kami juga diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga urapi hambanya Bapak Pendeta Kultom Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk cuaca yang saat ini tidak mendukung Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan redahkan cuaca itu sehingga menjadi normal kembali, tidak hujan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau berkuasa atas segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan segala sesuatu hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami diberkati, hidup kami disertai Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang, karena kami tahu Roh Kudus yang memampukan kami. Pagi hari ini kami mau beri yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran.
Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Bertahtalah. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari kita nyanyikan dengan sungguh hati. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Pagi ini Tuhan kami minta dengan sungguh hati Tuhan, mengalir dan memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami Tuhan pagi hari ini, biar kami menikmati hadirat Tuhan. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian dari hati kita, bahwa inilah kerinduan kita untuk Tuhan pagi hari ini. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku.
saja yang terjadi Tuhan. Namun kehendak-Mu, hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Yesus, terimalah segala hormat dan pujian kami Tuhan, sebab inilah yang kami punya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu adalah bagian kami Yesus. Oh, segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, kami hormat akan Engkau Yesus. Untuk selama-lamanya Engkau sembah Tuhan. Terima Tuhan. Segala Bapa, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Untuk selama-lamanya Engkau Tuhan kami, dan untuk selama-lamanya Tuhan kami mau menyembah Engkau Yesus. Yang siap bernyanyi bersama-sama denganku Tuhan, katakan amin. Terus kiri kanannya bilang nyanyi bagi Dia, yuk. Kita sama-sama angkat suara kita Bapak Ibu, amin. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru. Angkatlah suaramu, ya, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, ya, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, oh ya, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia, kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Kami bersorak-sorai karena Engkau Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, ya, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita Bapak Ibu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau kuat dan penuh kuasa. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Suara jemaat mana? Saya tahu bisa lebih kencang daripada ini Bapak Ibu. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyi
berkuasa, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan untuk persembahan Natal kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami diberkati Tuhan luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami mau menjadi berkat dimanapun kami boleh berada, terutama di mana tempat kami boleh bertumbuh di gereja kami Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap persembahan kami, karena kami tahu yang kami lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati persembahan Natal ini Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Tuhan, Engkau menjawab kami. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kami akan melihat, Bukan melihat Dia jadikan semua. tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus Kau menjawab setiap kami Tuhan. Sekalipun Tuhan belum bekerja saat ini, tiba saatnya kami akan melihat Tuhan. Kau akan jadikan semua indah pada waktunya. Melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami percaya Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami sangat bersyukur kembali kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami
diperkenankan berjumpa hari ini bersama dengan Tuhan. Sekalipun cuaca tidak mengizinkan Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu tidak akan pernah mengurangi Tuhan kuasa-Mu dinyatakan atas umat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas kami, karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bebaskan Roh-Mu bekerja hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Ya, untuk kesekian kalinya saya berterima kasih kepada Gembala Sidang dan Ibu serta seluruh staf pengembalaan di tempat ini atas dipercayakannya saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih hambanya. Tapi kalau saya pakai bahasa, istilahnya bahasa Indonesia, terima kasih itu terlalu dangkal Bapak Ibu. Saya pakai aja istilah orang Jawa. Wonten mriki tiyang Jawi, unjuk. Wonten nggih. Nah, orang Jawa itu Bapak Ibu, satu kata itu bisa menjadi 5 arti. Misalnya kue, riko, sampean, panjenengan. Tapi ada lagi satu bahasa yang tidak diungkapkan dengan bahasa kata-kata, tetapi dalam bahasa syair. Misalnya gini, umpomo sliramu sekar melati. Misalnya gitu, umpomo sliramu. Gitu. Ya. Selira. Kue riko sampean panjenengan sliramu. Gitu. Kulo niki om Batak. Nanging sakit ngomong Jawi. Gitu. Jadi kalau orang Jawa itu berterima kasih, dia akan menunjukkan rasa hormat. Misalnya begini, Bapak Ibu. Kalau orang Jawa itu berterima kasih, dia bilang matur nuwun. Bukan matur nuwun, tapi matur sembah nuwun. Jadi ketika dia mengucap terima kasih kepada seseorang, dia menunjukkan sikap menyembah. Matur sembah nuwun Gusti. Jadi layaklah saya mengatakan kepada Gembala Sidang dan Ibu, matur sembah nuwun. Di mana saya dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan akan di garda terdepan dalam mengatasi setiap persoalan kita. Jadi tema hari ini adalah Tuhan menjadi garda terdepan. Dia paling terdepan. Nah, apalagi sebentar lagi saudara-saudara, Bapak Ibu, kita akan meninggalkan tahun 2025. Ya. Saudara, mari kita berbicara sedikit begini. Mari kita coba saudara nanti Google, ya, Google nanti itu ada namanya jam dunia. Tahu jam dunia? Nah, jam dunia, kalau kita berbicara jam dunia Bapak Ibu begini. Misalnya ini Bapak siapa namanya? Halo. Pak siapa? Riki. Deki. Oh, Deki. Misalkan Tuhan kasih Pak Deki ini usianya 70 tahun. Ya 70 tahun ini, Tuhan kasih usiamu 70 tahun Pak Diki. Nah, satu hari berapa jam? 24 jam. Kita beribadah tiap minggu berapa jam? 2 jam. Kalau 1 bulan 4 minggu berarti 8, belum 1 hari. Belum 1 hari. Berarti kita untuk 1 hari itu harusnya kita beribadah 3 bulan. 3 bulan baru 1 hari. Jadi kalau Pak Deki sekarang dikasih Tuhan ini, ya, umur di 70 tahun, tidak pernah bolong-bolong beribadah, tidak pernah bolong-bolong selama 70 tahun itu, maka Bapak beribadah di hadirat Tuhan hanya 3 bulan setengah. Apalagi bolong-bolong. Kan ada orang namanya Kristen tomat, hari ini bertobat besok kumat. Ada lagi Kristen namanya Kristal, Kristen Natal, udah mau Natal aja baru datang ibadah ke gereja. Itu pun ya jadi panitia Natal lagi. Duduk paling depan. Ya gitu. Coba Anda bayangi Bapak Ibu, di usia 70 tahun, saudara dikasih Tuhan 70 tahun ini hidup misalnya gitu. Tidak bolong-bolong beribadah kepada Tuhan. Maka kita ini di hadirat Tuhan hanya 3 bulan setengah. Makanya ketika kita dipanggil beribadah, kita harusnya all out. Musik tidak menjadi ukuran dalam kita beribadah. Jika hatimu menyembah tanpa musik, hatimu akan menyembah. Mari kita kembali ke GB Rock.
Mungkin di sana musiknya udah oke lah ya, oke. Ada nggak orang ketika ayo menyembah Tuhan? Ada nggak di sana? Ada nggak orang di situ? Di tengah-tengah ibadah yang begitu besarnya dan riuh-piuhnya tentang musik, ada nggak orang yang musik gini aja? Ada kan? Karena hatinya tidak menyembah. Jadi musik bukan ukuran. Tapi kalau hatimu menyembah tanpa musik, hatimu menyembah. Saudara perbandingkan Bapak Ibu, saudara pegang HP 2 jam sehari. Kalau Tuhan kasih saudara hidup 70 tahun, maka kamu menghabiskan waktu memegang HP 45 tahun lamanya. Kalau 2 jam, ada pendeta, gak usah sebut namanya, tiap hari posting di Facebook, di Instagram, tiap hampir 2 jam. Dalam hati saya berpikir, ini pendeta ada kerjaan gak ya nih? Ini kok kerjanya kok cuma gitu aja gitu. Punya kerjaan gak di sini? Coba bayangin, tiap 2 jam dia posting. Jadi kalau kita dikasih waktu hari ini beribadah, maka mari pergunakan waktumu itu all out kepada Allah, menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Karena apa? Karena Tuhan telah menjadi garda terdepan di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Jadi saudara, betapa singkatnya hidup ini. Coba bayangin kalau orang misalnya bolong-bolong, jangan-jangan dia hanya 2 minggu di hadirat Tuhan dari usia 70 tahun itu. Nanti saudara searching dah, nanti lihat dari jam dunia, betapa singkatnya hidup ini Bapak Ibu. Makanya betul apa yang dikatakan Alkitab, hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja hilang. Hilang Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada komsel, kalau ada doa, libatkan hidupmu. Kenapa? Karena begitu singkatnya hidup ini Bapak Ibu. Untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saya punya di rumah itu, saya punya namanya bukan ruang doa tapi atau kamar doa, tapi aku bikin namanya ke Gunung Tuhan. Jadi setiap kali saya rindu bersekutu dengan Tuhan, saya pergi ke Gunung Tuhan. Saya masuk, saya berlama-lama di hadiratnya, berlutut Bapak Ibu. Sekarang Pentakosta kita yang lama itu sudah hilang Bapak Ibu. Banyak orang berdoa seolah-olah duduk saja gitu, tanpa ada apa sesuatu. Saya mulai kembali kepada Pentakosta yang lama. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Kembali kepada yang sesuatu yang esensi. Yang dulunya kita berlutut, sekarang harus kembali kepada berlutut. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa berlutut. Jangan duduk di tempat tidur, di kasurmu duduk gini. Apalagi kalau rumah doa gitu kan. Apa 2 gereja gitu, kadang-kadang gereja menyediakan bantal gitu. Enak aja lo ya doa ya. Yesus sudah tergantung di salib gitu ya. Enak aja lo. Ambil bantal, duduk gini. Haleluya. Pret. Berlutut Bapak Ibu. Udah waktunya hari ini. Tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa Pak. Amin. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan hari ini. Mika pasal 2. Kitab Mika pasal 2. Karena saya ini pernah menjadi dosen ya. Jadi nggak jauh-jauh, pasti khotbah saya selalu mengajar. Mika pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Bisa tampilkan Mika pasal 2? Oke ya. Dikatakan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Di kepala barisan mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan telah menetapkan sikapnya. Dengan perkataan 2 kali disebut, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau. Dan kalimat itu diulangi kembali, artinya Allah serius menjadi garda terdepan.
Nah, waktu firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi kecil namanya Mika, bahwa orang Israel sedang di dalam pembuangan, Bapak Ibu. Dan Tuhan berjanji ketika mereka meratap, makanya ada saudara baca nanti kitab Ratapan, karena di situ adalah bercerita tentang orang Israel meratap di pembuangan. Gitu. Nah, mereka menangis, mereka mau berbalik kepada Tuhan kembali karena kekerasan hati mereka. Tuhan buang mereka ke pembuangan. Saya percaya Bapak Ibu gini, kalau Tuhan melakukan itu kepada umat pilihan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak memiliki alasan. Salah satu kesalahan Israel yang fatal adalah ini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan buang? Nanti kita akan lihat ayat ini. Nah, saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, pada waktu mereka di dalam pembuangan itu, nanti kita akan bicara tentang pemulangan bangsa Israel keluar dari pembuangan itu. Ada 4 tahapan. Yang pertama dan yang kedua itu Tuhan perintahkan namanya Zerubabel dan Nehemia. Tuhan memerintahkan kepada mereka kalau nanti mereka sampai ke negerinya, dipulangkan dari pembuangan, mereka harus membangun namanya tembok Yeriko dan rumah Tuhan yang telah menjadi hancur. Kalau kita berbicara tembok, Bapak Ibu, itu pertahanan. Betul ya? Tempat perlindungan. Maksudnya di sini adalah banyak orang Kristen Bapak Ibu, kenapa meninggalkan Tuhan, kenapa tidak mau datang beribadah kepada Tuhan? Jangan-jangan tembok pertahanan mereka, iman mereka telah roboh, Bapak Ibu. Dan rumah Tuhan di dalam hidupnya itu telah hancur lebur. Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Jadi tujuan Allah memulangkan mereka adalah supaya nanti sampai di negerinya, mereka harus terlebih dahulu membangun tembok-tembok dan rumah Tuhan yang telah menjadi reruntuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ini sampai nanti ke tahun 2026, ada tujuan Tuhan membawa kita ke sana. Jangan-jangan Bapak Ibu, banyak orang sekarang ini Bapak Ibu, kalau dulu namanya ada sebuah paham namanya hedonisme. Tahu hedonisme? Dan sekarang itu muncul. Dulu kita ini zaman-zaman muda sama Pak Gembala ini, hanya modal gitar aja, cewek-cewek ngantri. Betul ya? Ngantri. Sekarang tampanmu seperti apa, gantengmu seperti apa, kalau nggak punya ini, nggak dilirik, hedonisme. Pak Yanke percaya nggak, ibu dulu waktu masih mudanya banyak yang suka? Laki-laki banyak yang suka nggak? Pasti ya, pasti banyak yang ngantri ya. Tetapi kenapa ibu memilih hatinya kepada bapak? Nah, karena engkau spesial gitu, engkau spesial gitu. Engkau spesial, maka dia harus meletakkan hatinya kepada bapak. Gitu. Pak yang jadi spesial di hati ibu. Jadi saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, mari kita tuh ada sekarang itu ada namanya sebuah aliran yang mungkin ya di kalangan gereja itu tidak terlalu masif. Tetapi saya sebagai seorang teolog itu melihat itu sekarang menjalar Bapak Ibu. Ada suatu paham bukan hedonisme tapi namanya deisme. Tanpa disadari Bapak Ibu ada sebuah namanya paham deisme. Deisme ini adalah orang Kristen itu mengaku mulia, ya Tuhan, iya, percaya Tuhan, iya, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ketika tantangan beribadah, komsel itu tidak ada gairah. Karena mempengaruhi, sudah masuk kepada namanya sistem deisme. Hati-hati Bapak Ibu, itu masif. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita, ketika Tuhan masuk kita ke tahun 2026 ini, pesan kami adalah sebagai hamba Allah adalah, mari kita bangun kembali pertahanan tembok itu. Kalau seseorang sudah kehilangan temboknya hancur, imannya hancur, maka mudah sekali akan dipengaruhi oleh apapun, termasuk pengkhotbah-pengkhotbah yang ngawur di YouTube sana, pengajaran-pengajaran sana. Ya, ada orang-orang muda hebat, berteologi hebat, bagus Bapak Ibu. Tapi menjadi salah adalah dia masukin kanal yang bukan kanalnya. Oh pendeta ini salah, gereja ini salah menafsirkan, bahaya Bapak Ibu. Dan hari ini jemaat banyak dipengaruhi. Bahaya Bapak Ibu.
Ini alasan kenapa Tuhan membuang bangsa Israel ini. Mereka tidak taat Bapak Ibu. Bukan 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu. 490 tahun Israel tidak mau taat kepada Allah. Apa itu hukum itu? Namanya sebuah perjanjian Allah. Namanya Sabat tanah. Apa Bapak Ibu? Sabat tanah. Nanti Sabat tanah ini kita akan cerita sedikit. Nah, jadi Nehemia dan apa ini yang dua tadi adalah perintahnya adalah membangun tembok dan membangun rumah Tuhan yang telah menjadi runtuhan. Yang ketiga dan keempat namanya Ester dan Esra. Perintahnya jelas supaya ketika mereka sampai di negerinya tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Ini berbicara soal kekudusan. Saya percaya begini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kekudusan Tuhan, itu bicara kuasa dan mujizat. Kalau kita berbicara tentang kekudusan, itu berbicara sebuah kehadiran Allah. Musa, tanggalkan kasutmu, karena di mana engkau berdiri, tempatmu adalah kudus. Allah hadir. Jadi Tuhan mau sebuah kekudusan. Itu sebabnya gereja punya tugas mempersiapkan umat yang layak untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan kita tidak hanya berhenti pada menjadi jemaat, tapi menjadi murid Tuhan yang dipersiapkan untuk menyambut Dia kali yang kedua di awan-awan. Jadi pemulangan ini ada gini, Bapak Ibu, 4 ini. Perjanjian Sabat tanah ini adalah begini Bapak Ibu. Ada sebuah perjanjian, apa perjanjian Sabat tanah namanya, itu 7 tahun bekerja. Jadi 1 tahun pertama sampai ke-6 Tuhan perintahkan kepada bangsa itu, boleh kau kelola tanahmu, kau boleh bekerja, silakan bekerja. Tetapi di tahun yang ke-7 kamu tidak boleh mengelola tanah itu. Apapun yang tumbuh di tahun yang ke-7 itu, mau rumput, ilalang, biarkan itu, jangan dikelola. Supaya apa? Supaya tanah itu dapat memulihkan dirinya sendiri. Jadi tahun pertama sampai ke-6 kau boleh kelola tanah, tapi tahun yang ke-7 tidak boleh. Apapun yang tumbuh, semak belukar, apapun itu biarkan sendiri, jangan ditanamin. Supaya tanah itu memulihkan dirinya sendiri. Itu artinya kepada kita adalah Senin sampai Sabtu diberi ruang kita kepada Tuhan. Diberi Tuhan kita kebebasan. Mau bekerja, mau berbisnis, apapun kau kelola, silakan kata Tuhan. Tetapi di hari yang ke-7 kamu harus datang ke rumah Tuhan. Supaya apa? Memulihkan tanah hatimu di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Inilah waktunya kita memulihkan hidup kita. Tidak boleh kita tinggalkan. Tidak boleh. Karena Tuhan sudah memberikan waktu bagi kita hari Senin sampai Sabtu, diberikan kebebasan kita untuk mengelola apa saja, silakan. Mau dagang-dagang, mau bisnis-bisnis, silakan. Tuhan kasih keleluasaan. Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Tapi satu perintahnya, jangan di tahun ke-7 itu kamu apa? Bekerja. Tapi kamu memulihkan hatimu. Tanah hatimu itu perlu kau pulihkan. Amin. Amin. Itu masuknya. Saya bertanya kepada seseorang ya, dulu saya punya jemaat tuh, saya bilang, kok kenapa kamu kok hari Minggu itu selalu jualan? Dia bilang begini, kalau hari Minggu itu Pak bisa keuntungannya 5 sampai 10 kali lipat loh Pak, kalau jual mie pansit, kuitiau apa gitu kan, ya gitu. Ada lagu orang Batak begitu, tabonai micinai utabodo migo maki. Gitu. Saya bilang begini, oke, kamu keuntunganmu dapat 5 sampai 10 kali lipat. Apakah dengan begitu keuntunganmu hari Minggu jualan, lalu kemudian engkau menjadi kaya? Enggak juga kok, Pak Pendeta. Seandainya pun kamu tidak berjualan hari Minggu, tidak dapat untung 5 atau 10 kali lipat, apa langsung tidak membuat kau jadi miskin? Kan tidak juga toh? Ya kan? Apa artinya kita diberkati, puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika kita berdagang, dagangan yang sekitar kita ini itu nggak laku.
Saudara tahu ketika saudara diberkati Tuhan, berkelimpahan di tengah-tengah orang-orang yang berkekurangan, Anda ancaman Bapak Ibu. Anda akan menjadi ancaman bagi mereka. Puji Tuhan, haleluya. Daganganku laku 5-10 kali lipat. Tetapi di sisi lain pedagang-pedagang di sekitarmu yang kau hadir hari Minggu itu jualan, menangis. Enggak dapat apa-apa. Jualannya enggak laku. Jadi maksud saya adalah begini. Dengan tidaknya engkau berjualan, tadinya keuntunganmu dapat 5-10 kali lipat. Kamu tidak berjualan hari Minggu, artinya membuka ruang kepada orang-orang di sekitarmu ini untuk berdagang ini dapat laris dan laku. Itu artinya kamu sedang memberkati mereka. Saudara pernah dengar cerita orang Batak di Jakarta, tambal ban? Tahu? Dengar gak? Tambal ban? Saya nggak malu loh jadi orang Batak, ada orang Batak tambal ban. Nah, dia tambal ban. Gitu? Untuk menantikan dapat setoran nanti untuk untuk menafkahi anak-anaknya makan, istrinya makan di rumah. Ternyata tidak banyak yang kempes motor kan, ya kan? Makanya dia buat apa namanya? Ditaburin apa? Paku jadinya. Satu sisi supaya ada orang tambal ban dan ada setoran memberkati anak-anaknya dan istrinya di rumah makan, tapi di sisi lain mencelakakan orang lain. Itulah hidup Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu kalau saudara hari Minggu, ya tolonglah ya jangan berdagang di hari Minggu. Supaya dagangan orang-orang di sekitar kita itu kita membuka ruang supaya mereka diberkati Bapak. Gitu maksudnya. Saya sudah pulang ini, pokoknya yang penting saya sudah selesai ke gereja, buka toko gitu. Kuduskanlah hari itu, ya kan, berhentilah tuh satu hari itu, ya. Pulihkan hatimu, jangan buka jangan buka kios lagi dulu. Nikmati hidup itu satu hari itu bersama dengan Tuhan. Amin. Terus yang kedua adalah ada namanya hukum-hukim. Apa Bapak Ibu? Hukum-hukim. Hukum-hukim ini adalah sebuah hukum. Enggak perlu kau pertanyakan. Yang diminta hanya ketaatan dan kesetiaan. Contoh, Adam, Hawa, semua dalam pohon taman Eden ini kau boleh makan. Tapi ini jangan ya. Perintahnya jelas gak? Jelas ya? Tidak mungkin dipertanyakan. Lalu Adam dan Hawa mengatakan gini, kalau aku makan emang kenapa Tuhan? Tidak harus begitu. Karena perintahnya udah jelas, itu namanya hukum-hukim. Sama dengan mengembalikan persepuluhan. Kalau saudara ngasih mengembalikan persepuluhan karena ada Tuhan akan memberkatimu, menjauhkan dari belang pelahap. Kalau itu menjadi fokusmu, tiba-tiba tidak terjadi dalam hidupmu, masihkah kau tetap memberikan persepuluhan? Jangan-jangan tidak kan? Jadi perpuluhan itu adalah hukum-hukim. Hukum-hukim itu adalah kita hanya diminta ketaatan dan kesetiaan untuk melakukannya. Ketika kita taat dan setia melakukannya, maka dengan sendirinya pintu sorga terbuka. Amin. Amin. Saudara tahu enggak di mana tertulis tentang perpuluhan? Di mana tertulis? Yang keras. Maleakhi ayat 10-11. Kalau saya bilang salah, ayo lu. Kalau saya bilang salah, ayo. Yang benar persepuluhan itu ditulis di Alkitab. Di kitab mana? Maleakhi 3 ayat. Bedanya apa? Perhatikan. Ini ada pengajaran di YouTube sana. Sehingga nilai-nilai yang baik itu hilang di tengah-tengah jemaat. Jadi kalau kita berhenti di Maleakhi 3, maka ada alasan orang mengatakan kan persepuluhan itu tidak berlaku dari perjanjian baru. Kita tidak lagi dalam keimaman Lewi. Betul ya? Gitu kan ajarnya kan? Sekarang keimaman Kristus. Emangnya Kristus jadi gembala di gereja? Kepala gereja iya, tapi gembala Pak Yance. Kan gitu.
Memang tidak ada keimaman. Sekarang itu modelnya adalah pendeto. Kan gitu. Orang Israel tidak lagi memberi persepuluhan. Jangankan ngasih persepuluhan orang Israel. Sampai hari ini Israel gak percaya Yesus Tuhan. Mau bilang apa? Kamu menjadi tolak ukurnya itu. Tolak ukurnya Israel. Sekalipun itu umat pilihan Allah. Kan tidak. Jangankan mereka persepuluhan. Yesus pun tidak pernah mereka percaya. Sampai hari ini. Mereka gak percaya tentang Yesus, keselamatan. Apakah itu menjadi tolak ukur? Oh, tidak bisa. Gereja telah diletakkan otoritas ketika Yesus bangkit di dalam Alkitab. Katakan amin. Katakan amin. Itu sebabnya saudara baca di dalam Yeremia pasal 22 atau 23 ayat 31 dikatakan gini. Perhatikanlah jalan-jalan yang dulu pernah kau lalui dan kembalilah ke sana. Maksudnya apa? Dulu kamu bukan siapa-siapa. Dulu kamu sontoloyo. Tapi ketika kau melewati jalan Tuhan, kau diberkatin. Tapi kenapa kau sudah jadi diberkati, kau tinggalkan nilai-nilai yang baik itu selama ini? Tuhan bilang kembali. Mana lebih kau saudara akui Alkitab atau omongan mereka? Sampai hari ini saya konsisten mengajarkan persepuluhan. Persetan dengan apa yang katakan mereka. Mereka salah. Alkitab tidak pernah salah. Katakan amin. Jadi selama ini ketika engkau melewati jalan-jalan yang Tuhan berikan itu, kamu diberkati sampai hari ini. Kamu ada sampai hari ini. Kenapa kamu terpengaruh oleh yang belum jelas apa yang mereka katakan itu? Hah? Tuhan bilang kembali kepada jalan-jalan itu. Yang memberkati kamu bukan YouTube mereka itu atau teologi mereka itu. Yang memberkati kamu Tuhan. Ketika kau lakukan secara hukum persepuluhan itu, kamu diberkati. Kamu hanya dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Satu alasan. Yang kedua, orang gak kasih perpuluhan. Saya tanya begini, kenapa kamu tidak kasih perpuluhan? Bagaimana Pak Pendeta kasih perpuluhan? Gaji saya cuma 3 juta. Kalau saya kasih 300, kurang nanti. Kebutuhan anak-anak banyak. Jangan kita dulu apatis omongan dia. Kita ambil aja, oke. Mari kita berhitung. Kalau kamu caramu berhitung begitu, mari kita berhitung. Kalau seandainya Tuhan geser otakmu, saraf otakmu itu, gini geser gini, lalu kamu jalan gini, kamu bisa menghasilkan 3 juta sebulan? Hah? Kamu bisa menghasilkan 3 juta sebulan? Enggak, kamu akan terpuruk di rumah, enggak kerja. Enggak ada yang nerima kamu kerja. Jadi jangan mempermainkan Tuhan dengan kata-kata 3 juta, lalu kau kasih persepuluhan kepada Tuhan 300.000, lalu sehingga kemudian kau dalam kekurangan. Enggak. Siapa yang setia di sini dalam kasih perpuluhan? Pernah enggak? Sekali lagi, pernah enggak kekurangan? Enggak pernah kekurangan. Tuhan geser saja otakmu gini, suratnya ini dua geser aja gini, gini. 2 saraf otakmu gini, jadi kayak gini. Enggak kerja lagi kau gini. Dari mana kau Pak? Dari sini gitu. Jadi jangan main-main sama Tuhan gitu loh. Kalau mau jujur, jangankan 3 juta itu milik Tuhan. Bahkan hidupmu pun milik Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Iya, jadi jangan main-main dong. Tuhan sudah memberkati, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Setuju? Setuju? Catat Pak Gembala. Banyak perpuluhan nanti masuk. Gitu. Kita ini diberkati karena Tuhan, bukan kata orang. Yes? Yes? Kenapa Tuhan sampai membuang bangsa Israel ini ke tanah pembuangan? Karena mereka membangkang Tuhan itu tahu berapa? 490 tahun. Makanya saudara baca Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di sini tuh ada kosong, yang kosong. Yang kosong, kertas kosong, tahu ya? Itu artinya adalah Tuhan berdiam diri. Jadi Tuhan bilang gini, Tuhan sudah menentukan sikapnya. Lu mau nungging lah, lu mau ke laut lah.
Tuhan tidak berbicara kepada umat itu, bahkan tidak lagi mengutus para nabi-nabinya. Makanya zaman kekosongan, masa kekelaman. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan pada waktu itu. Makanya muncullah namanya surat Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, surat-surat apokrifa. Di kalangan orang Katolik ini dimasukkan di dalam pengkanonan kitab mereka. Tapi di kalangan orang Protestan tidak dimasukkan. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah sedang berdiam diri. Orang Katolik pakai ini. Surat Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3. Ada mereka ini. Dan diakui ini standar. Sama dengan Alkitab. Kita tidak akui itu. Kenapa? Karena waktu itu Allah sedang berdiam diri. Dan Tuhan tidak mengutus nabi-nabinya pada waktu itu. Sampai sini jelas ya, Pak? Ya, makanya 490 tahun. Hukum-hukum tadi berapa? 7 tahun. Makanya 490 tahun dibagi 7 berapa? 70 tahunlah lamanya mereka dibuang ke pembuangan. Kenapa Tuhan buang? Yang pertama, supaya sadar. Apa Bapak Ibu? Supaya apa? Sadar. Apa yang ada pada kita ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada pelayanan namanya SOS. Mungkin Bapak Gembala belum pernah dengar atau yang lain mungkin tidak pernah dengar. Namanya SOS, Sahabat Orang Sakit. Jadi melayani orang sakit. Jadi pendidikannya ada di Singapura. Ya, Pak Stefanus namanya ownernya. Jadi kita dididik seperti militer, melayani orang sakit gitu. Jadi SOS itu sebenarnya sama dengan kunjungan orang sakit. Hanya bedanya adalah kalau SOS itu bisa satu hari itu mengunjungi itu 4 kali. Pagi 2 orang utus dari SOS, siang nanti 2 orang lagi SOS, sore lagi gitu SOS, malam juga begitu. Jadi didampingi, menjadi sahabat orang sakit gitu. Dampingi dia sampai dia mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kita layani mereka. Gak usah khotbah-khotbah, datang aja ke rumah sakit orang sakit. Semangat ya Bu. Hati yang gembira adalah obat gitu. Lama-lama kalau kita sering datang di situ mengunjungi, lama-lama dia, sini dong. Dari mana sih? Kami dari SOS. Lama-lama kalau nyaman, boleh gak saya doakan? Mau dia. Gitu. Jadi saudara-saudara, waktu saya di Singapura, ada seorang kaya berat. Saudara kaya, gak berseri lagi uangnya. Ngerti maksudnya ya? Gak berseri lagi. Pokoknya duitnya banyak gitu, pokoknya gitu. Orang Kristen, tapi namanya gereja masa bodoh, mengecilkan pendeta. Pendeta mau makan apa? Lu katanya mau diberkatin, hidup mau jadi begitu. Jadi standar dia adalah uang. Kalau pendeta mau diberkatin, sombongnya bukan main. Saudara tahu, tiba-tiba Tuhan buat dia bertekuk lutut. Jadi jangan saudara kira semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan lutut akan bertelut. Nanti kalau datang Tuhan datang tuh, enggak. Ayat itu bisa terjadi ke sana, tapi hari itu juga ayat itu tergenapi bagi dirinya. Tuhan buat dia berlutut karena kesombongannya. Orang kaya berat, Pak. Enggak berseri duitnya. Tapi sombongnya bukan main, orang Kristen. Dia pikir dia bisa berlindung dengan hartanya. Tapi ketika penyakit sini itu ada bolong ini. Jadi dia pakai selang gitu, dia harus pakai selang Bapak Ibu untuk hidup gitu. Lalu saya tiba, Pak Gultom, kalau saya bisa sembuh dari penyakit saya ini, semua harta saya akan saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Senang dong pendeta kalau gitu kan. Semangat dong doanya kan gitu kan, supaya sembuh kan gitu. Tapi saya bilang gitu, dalam hati saya gini, sudah telat. Terlambat. Di mana aja lo selama ini. Tuhan buat dia bertekuk lutut supaya dia sadar. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan Bapak Ibu. Nggak ada. Jadilah pribadi yang humble. Amin. Tapi ingat Bapak Ibu ya, ada etika-etika yang nggak boleh dilanggar dalam kunjungan ya. Nggak boleh ya. Nanti saudara
Kok ada ketua komsel, ada orang sakit di rumah sakit, ibu, bapak, kemarin kami komsel, bla 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 bla, kau kok baik sampai 1 jam 2 jam kau di situ. Kalau orang sakit itu bisa ngomong, dia bilang pulang lo, gua mau istirahat. Jangan sok kok baik itu, terlalu lama. Yang bagusnya kunjungan itu hanya 15 sampai 20 menit, sesudah itu doakan pulang, jangan lama-lama, dia butuh istirahat. Yang kedua adalah etikanya. Jangan kau tanya penyakitnya apa. Pak sakit apa? Stadium 4. Tersiksa dia. Kalau mau tanya penyakitnya, tanya keluarganya. Jangan tanya orang sakit itu. Sakit apa bu? Stadium 4. Terus gak bisa tidur. Kenapa bu? Di sini ada bisul. Stres dia bapak ibu. Jangan ya bu ya, kalau apa tanya aja mbak keluarganya ya. Etikanya begitu. Yang ketiga, jangan bawa buah sama kue bu atau roti. Jangan. Dia nggak makan itu, nanti yang makan yang jaga. Yang jagain nanti yang makan. Makanya kalau suruh jaga orang sakit, dia senang dia. Ada perbaikan gizi, 4 sehat 5 sempurna. Ada roti, buah, susu, lengkap. Pulang-pulang dia dari jaga, 2 minggu dia jaga orang sakit. Gemuk dia, sehat dia. Kasih aja uang mentah, karena dia butuh uang hari itu. Yang keempat, etikanya. Kadang-kadang jemaat kalau didoain, ada sedikit berubah. Tambah sehat dia gitu kan. Kadang-kadang dia suka mengirim amplop ya Pak ya. Di amplopnya gitu kan. Nah Pak Pendeta terima kasih ya buat doanya gitu. Jangan diterima. Butuh duit kita, iya. Tapi jangan diterima. Dia lagi butuh uang. Nanti kalau dia sembuh, udah suruh dia bawa persembahan ke gereja. Tapi jangan pada waktu dia belum pulih, masih sedikit-sedikit pulih, lalu kasih amplop karena kita doakan. Jangan diterima. Jangan ya Pak. Itu etikanya. Jadi ada etika-etikanya begitu. Jadi banyak sebenarnya etika-etika yang dilanggar pendeta-pendeta. Termasuk kita-kita juga bukan pendeta. Dalam konseling. Dasar-dasar konseling itu harus tahu Bapak Ibu. Misalnya begini, ada kesalahan konseling ini. Jadi ada seorang ibu nangis ini. Ke rumah konseling. Pak Pendeta, kenapa bu? Aku ditampar suamiku, ditendang. Gitu. Kalian bertengkar ya? Iya. Ditampar? Iya. Ditendang ya? Oh iya. Suamimu nampar kamu, sama nendang kamu? Iya. Itu jangan kamu lakukan, itu provokator. Provokator itu nggak boleh. Ya, suamimu nggak nyangka ya, dia nampar kamu ya, nendang kamu ya. Nampaknya serius, itu provokator. Kau pikir dia anjing herder? Banyak kesalahan-kesalahan Bapak Ibu. Mengkonseling orang, lebih baik kau diam gini, dengarin aja dulu. Baru bilang, bu, ceritain dong kebaikan suamimu. Gitu aja, cukup. Jangan kau bilang, ditampar, yuk, ditendang, iya. Awas kau ya, kau boleh. Berdosa lu. Yang kedua, kenapa Tuhan buang orang Israel itu? Itu yang kedua adalah membuktikan bahwa firman Tuhan ini memiliki integritas yang berdaulat. Dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Firman Tuhan itu adalah apa? Memiliki integritas yang berdaulat, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sekalipun dia umat pilihan Allah, tidak ada privilege bagi Allah. Enggak taat, buang, sikat. Daud enggak taat, Tuhan sikat. Musa tidak taat, nggak masuk tanah Kanaan. Simpson tidak taat, Tuhan singkirkan. Itu membuktikan Alkitab kita integritas yang berdaulat, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dia tegak lurus. Sekalipun dia hamba Tuhan yang sehebat apapun, ketika dia nggak taat, sikat oleh Tuhan, nggak peduli dia. Alkitab tegak lurus Bapak Ibu. Apalagi kita yang bukan pilihan Allah.
lu macam-macam, Tuhan sikat lu. Ya, termasuk cewek-cewek juga, yang gadis-gadis. Ya. Jangan tergoda sama laki-laki. Jangan terbujuk rayuanmu oleh laki-laki. Dek, aku cinta padamu, lautan api akan kuseberangin karena cintaku padamu. Bilang sama yang ngomong itu, bang, jangankan lautan api kau seberangin. Kemarin kau minum kopi panas, masih kau tiup. Boro-boro kau nyeberangi lautan api. Ya kan, Nona? Jangan. Ya. Jadi Bapak Ibu sama Tuhan, Alkitab itu dia tegak lurus. Tetapi dia sangat mengasihi orang yang lemah lembut. Amin. Kiranya Tuhan menemukan hari ini tempat ini roh yang lemah lembut, yang mau siap dibentuk oleh Tuhan. Kalau kamu merasa sombong, nanti Tuhan sikat. Tidak ada yang perlu kita banggakan hidup ini. Tidak ada. Mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang mau bisa dibentuk oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah ketidaktaatan menuntut harga yang mahal. Ketidaktaatan bangsa Israel tidak menuruti hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan sikat. Harga yang mereka harus bayar terlalu mahal. Bapak Ibu, mari kita yuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, yang bisa dibentuk oleh Tuhan setiap hari. Karena kita ini kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin. Mari sadari, jangan menjadi pribadi yang sombong. Orang sombong itu diibaratkan apa? Seperti orang yang berdiri di mana? Di atas gunung kan? Ya kan? Orang sombong itu kan merasa dirinya di atas gunung gini. Ngelihat ke bawah apa? Kecil kan? Tapi tanpa dia sadari, orang yang di bawah pun melihat dia apa? Kecil juga nya. Sama-sama kecil kita ini. Jadi mari kita bersama-sama yuk. Sebentar lagi akan kita lewati tahun 2025. Begitu singkat waktu ini. Kita akan memasuki tahun 2026. Mari kita berkarya bawa Tuhan. Libatkan dirimu melayani Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang singkat. Bisa kita komitmen hari ini? Kalau Tuhan kasih 70 tahun kamu hidup, tidak boleh bolong-bolong beribadah. Apapun yang terjadi, bumi goncang gancing gak peduli, yang penting Gusti Yesus. Amin. Amin. Berani gak sampai 70 tahun nanti kalau Tuhan kasih kita 70 tahun? Kalau lebih ya puji Tuhan. Tapi kita tetap terus melayani Tuhan dan beribadah. Amin. Ya, jadi Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Sekalipun keadaan mereka Israel begitu, Tuhan berjanji. Di pasal 5 nanti penggenapan Sang Mesias, Raja Damai ditampilkan kepada mereka. Ya. Jadi Sang Pembebas Yesus Kristus diberikan kepada kita. Ya. Puncak pemerintahannya, apa dikatakan apa? Ya saya bilang apa? Ada di pundaknya. Dan tahta kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Akan memberkati kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Oh ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2025. Mari kita membangun tembok-tembok yang telah roboh, supaya engkau punya kekuatan iman dan ketangguhan. Mari bangun kembali rumah Tuhan yang telah menjadi reruntuhan di dalam hidupmu. Bangun kembali persekutuanmu dengan Tuhan. Sadarilah bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan tidak akan pernah bisa kita lepas dari Tuhan. Untuk itu sadar. Waktu ini adalah singkat. Hanya 3,5 bulan kita di hadirat Tuhan. Kalau kita konsisten tiap minggu beribadah, 3,5 bulan terlalu singkat. Itu sebabnya ketika ada panggilan beribadah, panggilan komsel, panggilan doa, mari semangati hidupmu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan Ibu serta seluruh staf pengembalaan di tempat ini. Di Glow semakin hari semakin tambah-tambahkan jiwa. Biarlah kami Tuhan tidak hanya jemaat yang tidak berfungsi, tetapi kami berfungsi menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Setiap minggu kami boleh menjangkau satu orang untuk datang kepada Tuhan. Persiapkan anak-anakmu Tuhan. Persiapkan gerejamu untuk mempersiapkan umat yang layak menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Diberkatilah hamba-Mu di tempat ini dan Ibu. Segala pekerjaannya diberkati. Pengembalaan di tempat ini semakin diberi hikmat dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam. Tuhan, Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mewakili Bapak Remi Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Gultom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan persembahan kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, segala berkat-berkat-Mu yang tercurah untuk setiap kami ya Bapa. Kami kini ya Tuhan akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Tuhan berkati setiap persembahan kami ya Tuhan, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak
kegiatan gereja seminggu ke depan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Seberapapun kami yang hadir, kami tetap percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan atas hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata dalam Yohanes 15 ayat 5b Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini boleh dimeteraikan di dalam setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau melawat setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Mereka pulang mendapat berkat daripada Tuhan. Khususnya hambanya Bapak Pendeta Gultom yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai lagi, lebih lagi Tuhan. Tuhan jadikan dia sebagai alat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari kehidupan mereka Tuhan. Biar gerejanya boleh juga terus bisa membawa banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka pulang tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka. Kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah berpisah daripada kami. Kau akan menyertai hidup mereka Tuhan. Satu minggu ke depan Tuhan, Kau akan melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit apapun juga dijauhkan daripada mereka Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul kembali minggu depan di tempat ini, untuk sama-sama kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah begitu baik kepada kita. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan menolongmu, Tuhan yang akan melindungimu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan pada akhirnya Tuhan akan membuat apapun yang kau kerjakan berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini
sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai, El Shaddai.